Nama saya Girma Hidwanto, NIM saya 22920533. Saya di sini sebagai kameramen. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Ahmad Fauzi, NIM saya 22920532. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Imam Arif bin Rizky Setiawan dengan NIM 22920510. Di sini saya sebagai narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Najala Lawari, NIM saya 22920486. Di sini saya sebagai host. Halo, selamat datang di podcast kami. Pada podcast kali ini kami akan membahas tentang kesuksesan dengan ditemani dua narasumber kami. Yang narasumber pertama Mas Bagas, narasumber kedua Mas Imam. Kalau oke, langsung saja untuk definisi sukses apa yang Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut, Mas Bagas? Oke, menurut saya ya Mas, sukses itu adalah saat kita sudah mencapai suatu hal atau suatu impian yang sudah kita inginkan dari dulu. Dengan perjuangan keras, kita akan merasakan suatu kebanggaan ya Mas, kebanggaan terhadap apa yang kita perjuangkan dari dulu. Itu menurut saya sih Mas, kalau sukses itu seperti itu. Oke. Kalau Mas Imam, bagaimana Mas Imam? Definisi sukses apa yang Anda lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut, Mas Imam? Ketika kita sudah mencapai target yang kita tentukan dari kecil maupun yang baru kita tentukan, dan kita bisa mencapai kebanggaan yang kita dapatkan. Oke, sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya kan di dunia ini kan banyak tokoh-tokoh orang-orang sukses ya Mas. Nah, kalau boleh tahu idola siapa Mas Bagas? Kalau ngomongin idola ya, menurut saya tuh idolaku tuh Mas Zawinur. Dia adalah komika di Kompas TV. Dia ikut kompetisi Suci 4. Dia mendapatkan juara 3 sih di Suci 4. Tapi dia tidak karirnya tidak seperti teman-temannya. Teman-temannya tuh pada saat sudah selesai lah Suci 4-nya itu, mereka mendapatkan tawaran TV ataupun menjadi suatu pengisi acara di suatu acara televisi lah. Namun dia tuh belum mendapatkan tawaran job seperti teman-temannya. Oleh karena itu dia mengikuti kompetisi Raja Lawak di Malaysia. Walaupun di Indonesia belum mendapatkan juara 1, tetapi dia sudah mendapatkan juara 1-nya di Raja Lawak Malaysia. Dia hobinya tuh kayak naik gunung gitu. Naik gunung gitu, dia sekalian merekam kegiatannya di gunung dan dia mengupload video tersebut di YouTube. Lalu seiring berjalannya waktu tuh dia membuat suatu brandnya tuh namanya Marky Chaps. Biasanya di brand tersebut dia menjual baju, celana ataupun aksesoris lainnya yang bertemakan tentang petualangan atau outdoor gitulah Mas. Menurut saya dia tuh udah sukses dengan perjuangannya yang dari dulu, walaupun juara 3, terus juara 1, terus menjadi YouTuber seperti sekarang, menjadi vlogger tentang outdoor gitulah. Menurut saya itu idola saya Mas. Terima kasih Mas Bagas. Kalau Mas Imam, siapa Mas yang Mas Imam idolakan? Saya mengidolakan artis yaitu Raffi Ahmad Mas. Oke. Saya mengidolakan karena perjuangannya. Dari dulu dia bekerja dari pagi sampai bisa pagi lagi, dan juga dengan keramahannya dan tidak tanggung-tanggung Mas kalau soal bantuan. Tentang kita dari sahabatnya itu mendadak dengan dia meminta, ya intinya ingin hutang berapa ratus juta itu, dan tidak tanggung-tanggung langsung dikirim gitu, walaupun itu bukan teman dekatnya, tapi dia sudah percaya itu. Dan motivasi saya dari artis tersebut adalah pantang menyerah dan bekerja keras. Oke, terima kasih. Oke, lanjut saja. Kan ada 4 model personality plus ya Mas.
manakah yang paling cocok untuk menjadi entrepreneur? Coba Mas Bagas. Oke Mas, kalau menurut saya tuh termasuk ke pragmatis ya Mas. Saya tuh pembawaannya tenang, tetapi masih mudah bergaul Mas. Walaupun saya kadang canggung dan kurang cepat untuk bersosial lah Mas. Ya udah kayak gitu aja Mas. Menurut saya tuh termasuk pragmatis. Oke, terima kasih. Kalau menurut Mas Imam, manakah yang paling cocok untuk menjadi entrepreneur dari 4 personality plus tersebut? Kalau tentang saya itu tentang populer Mas, karena saya berusaha bergaul Mas, walaupun saya dulunya seorang pemalu, tapi saya berusaha untuk berinteraksi dengan sekitar Mas, orang-orang sekitar yang saya temui, dan dengan itu saya bisa mengenal banyak orang. Oke, terima kasih. Lanjut saja. Apa yang Anda ketahui tentang karisma dan inner beauty Mas Bagas? Menurut saya tuh karisma tuh kayak suatu individu tuh punya wibawa. Inner beauty pun mirip ya Mas, kayak inner beauty itu suatu kecantikan dari dalam. Udah. Oke, terima kasih. Kalau menurut Mas Imam gimana Mas, karisma dan beauty, inner beauty itu apa Mas? Menurut saya ketika kita bisa menjadi diri kita sendiri Mas, ketika walaupun dengan lingkungan yang berbeda, tapi kita bisa menjadi diri sendiri, tidak merubah kepribadian kita ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari podcast kami pada kali ini. Terima kasih pada dua narasumber kami yang telah hadir pada podcast kali ini, dan juga kameramen yang ada di balik layar. Cukup sekian, saya sebagai host pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.